Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevina Putri Lei dengan NIM 666 1230152 dari kelas 4E akan mempresentasikan mengenai IT Governance Archetypes Arrangement Matrix si cantik, aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah governansi digital yang diampu oleh Ibu Ayuning Budiati. Aplikasi si cantik merupakan aplikasi layanan perizinan berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung pelayanan perizinan secara elektronik di instansi pemerintah, terutama yang ada di daerah. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pelayanan terpadu satu pintu dalam memproses berbagai jenis perizinan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan aplikasi si cantik ini, masyarakat dapat mengajukan izin secara daring, memantau status permohonan, serta menerima notifikasi terkait proses perizinan tanpa harus datang langsung ke kantor layanan. Fitur si cantik ini sangat beragam, mulai dari tanda tangan elektronik yang digunakan untuk mendukung penggunaan tanda tangan elektronik yang terintegrasi dengan balai sertifikasi elektronik yang bisa memungkinkan penerbitan dokumen perizinan secara digital dan sah secara hukum. Yang kedua ada survei kepuasan masyarakat dan rating pelayanan. Di fitur ini itu digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan serta untuk memberikan rating terhadap pelayanan perizinan. Yang ketiga ada pengajuan izin online. Masyarakat dapat mengajukan berbagai jenis izin secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Yang keempat ada tracking status permohonan. Pemohon dapat memantau status permohonan izin mereka secara real-time melalui sistem tracking yang tersedia. Selanjutnya ada integrasi dengan online single submission yang terintegrasi dengan sistem OSS untuk perizinan berusaha yang memudahkan proses perizinan yang terkoordinasi secara nasional. Selanjutnya ada pengelolaan data dan laporan yang digunakan untuk menyediakan fitur untuk perekapan data perizinan serta pembuatan laporan eksekutif yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada notifikasi otomatis. Nah, sistem ini itu memberikan notifikasi otomatis kepada pemohon terkait status permohonan mereka. Selanjutnya ada fleksibilitas dan kustomisasi. Nah, aplikasi ini itu dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi, termasuk alur proses perizinan, entry data, pelaporan, peran dan akses pengguna, serta notifikasi perizinan. Selanjutnya ada infrastruktur berbasis cloud dan fitur tambahan. Nah, fitur ini itu bisa menambahkan jenis permohonan, titik koordinat peta, penomoran otomatis pada formulir, serta fitur soft delete untuk jenis izin dan permohonan izin. Selanjutnya ada matriks si cantik. Untuk matriks si cantik ini di bagian IT Principle bagian bisnis monarki diputuskan oleh Kominfo di federal, dimulai dari PTSP pusat atau daerah dan diputuskan oleh Direktorat Layanan Aptika dan anarkinya adalah masyarakat. Di IT Arsitektur untuk pengambil keputusan terakhir dikelola oleh Direktorat Tata Kelola Aptika. Untuk di IT Infrastruktur Strategis, untuk IT Monarki di bagian input oleh PT Telkom, dan untuk bagian destination, Ditjen Aptika dan Sekretaris Ditjen. Untuk di Business Application Need, di input oleh dua poli PTSP daerah dan destination oleh Kominfo di bagian bisnis monarki dan dua poli di PTSP dan Ditjen Aptika. Untuk di IT Investment ada bisnis monarki bagian input Ditjen Aptika dan keputusan terakhir dengan Sekjen Kominfo. Dan feudal dalam IT Investment adalah DPM PTSP daerah. Kesimpulannya, aplikasi cantik ini merupakan solusi digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan perizinan pemerintah, khususnya untuk di daerah. Aplikasi ini mendukung proses perizinan secara elektronik melalui berbagai fitur unggulan seperti tanda tangan elektronik, pelacakan status permohonan secara real-time, integrasi dengan sistem OSS, notifikasi otomatis, serta pengelolaan data dan pengelaporan, serta lain-lainnya. Dengan infrastruktur yang berbasis cloud dan kemampuan komunikasi yang fleksibel, si cantik dapat mempercepat layanan perizinan publik dan mengurangi kebutuhan interaksi fisik antara masyarakat dan pemerintah, sejalan dengan prinsip governansi digital yang efisien dan modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai artikel The Future IT Governance, Reshaping Future Public Management by Ayuning Budiati dengan menggunakan 5W dan 1H. Yang pertama adalah what. Pada
bagian what ini, artikel ini membahas mengenai tata kelola teknologi informasi dan bagaimana penerapannya dapat memperbaiki manajemen publik di masa depan. Nah, penulis pada artikel ini menyoroti bahwa IT governance bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi tentang pengaturan hak keputusan dan akuntabilitas dalam pemanfaatan IT, khususnya dalam pelayanan publik melalui e-governance, e-administration, dan e-procurement. Selanjutnya adalah where atau di mana. Fokus utama artikel ini adalah di Indonesia, meskipun ada permasalahan yang membahas secara internasional. Sebagai contoh, penulis menyebut insiden peretasan yang dilakukan Australia terhadap pejabat Indonesia sebagai salah satu latar belakang penting. Selain itu, artikel ini juga mengacu pada pelaksanaan e-procurement di Jawa Barat sebagai lokusnya. Selanjutnya adalah when atau kapan. Artikel ini ditulis dalam era digital modern dan merespon tantangan tata kelola IT kontemporer, termasuk privasi, keamanan, dan kebijakan teknologi. Meski tidak disebutkan tanggal pasti penulisannya, tetapi artikel ini dipublikasikan dalam konferensi ICPM 2014 dan mengacu pada perkembangan IT serta regulasi Indonesia pasca tahun 2000. Misalnya, Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008 dan Inpres nomor 13 tahun 2003 tentang e-governance. Selanjutnya adalah who atau siapa. Penulis artikel ini adalah Ibu Ayuning Budiati sebagai dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Artikel ini ditujukan kepada para akademisi, pembuat kebijakan publik, serta pelaksana tata kelola IT di sektor pemerintah. Selanjutnya adalah why. Kenapa? Yaitu, penerapan IT governance sangat penting dalam pengelolaan pelayanan publik karena berkembangnya era digital yang membawa tantangan baru. Sejumlah masalah krusial muncul seperti kurangnya perlindungan privasi dalam implementasi sistem teknologi informasi, lemahnya manajemen keamanan yang ditandai dengan maraknya spamming, virus hingga aksi peretasan, serta meningkatnya ancaman terhadap etika dalam penggunaan teknologi. Selain itu, Indonesia dan negara lain juga menghadapi ancaman keamanan siber berskala internasional yang mengganggu stabilitas informasi dan hubungan diplomatik. Untuk menjawab tantangan tersebut, perbaikan IT governance menjadi kebutuhan yang mendesak guna untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini mendukung prinsip-prinsip New Public Management yang menekankan transparansi keuangan, keterkaitan indikator kinerja dengan hasil atau output, serta atribusi biaya terhadap setiap capaian. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin terkoneksi dan terbuka, tata kelola IT yang baik akan menjadi fondasi strategis dalam membangun dunia peradaban yang adaptif dan terpercaya. Selanjutnya adalah how atau bagaimana. Penulis menggunakan kajian literatur sebagai metode pendekatan dengan teori utama dari Well and Ross tentang IT governance sebagai kerangka kerja pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi, Chaston dan Hughes yang menghubungkan IT governance dengan prinsip New Public Management seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dan juga mengambil oleh Smith dan Cohen yang memperkenalkan gagasan bahwa negara harus memiliki kebijakan domestik dan luar negeri yang berbeda untuk dunia fisik dan virtual. Penulis mengusulkan 3 strategi utama. Yang pertama adalah penguatan kontrol terhadap aktivitas virtual masyarakat dan infrastruktur fisik oleh negara. Yang kedua, pembuatan kebijakan ganda untuk dunia maya dan dunia nyata. Yang ketiga, peningkatan anggaran dan perhatian terhadap isu privasi dan keamanan digital. Kesimpulan dari artikel ini adalah IT governance bukan sekedar solusi teknologi, tetapi merupakan kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan manajemen publik di era digital. Keberhasilan implementasinya memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek teknologi, kebijakan, keamanan, dan kolaborasi multi pihak. Indonesia memiliki fondasi yang baik dengan berbagai inisiatif e-governance yang telah dilakukan. Namun, masih memerlukan perbaikan signifikan dalam 3 aspek kunci yang telah diidentifikasikan untuk mencapai manajemen publik yang lebih efektif di masa depan. Baik, segitu saja presentasi saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Governansi Digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.